Iya, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini saya Tika Amsar kembali hadir untuk menemani Anda di program Dialog UMKM ya, setiap hari Rabu pagi. Dari jam 7 sampai jam 8 pagi kita nanti akan berbincang tentang bisnis, motivasi bisnis, dan juga perkembangan dari para pelaku UMKM sendiri yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang ada di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Nah, pagi ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita dari UMKM Sintesa. Nah, di studio langsung saja saya ingin menyapa narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Eva, beliau selaku pelaku UMKM dengan bisnis kebab dan roti Maryam Al-Firdaus. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Nah, senang sekali pagi ini bisa silaturahmi. Kalau saya sebetulnya kalau ngomongin Al-Firdaus itu kayaknya sudah nggak asing lagi gitu loh. Terima ya. kasih. Wow, Masya Allah. Akhirnya sekarang ketemu sama ownernya sendiri ya. Waduh, seneng saya rasanya. Oke deh. Nah, kali ini kita akan nanti juga akan ada narasumber lainnya juga dari UMKM Sintesa yang insya Allah akan hadir lagi dari Krian ya Bu. Ya, dari Nanti Krian. ya. Jadi karena dari Krian kan agak jauh nih ya. Kita nantikan aja dulu kalau sudah hadir di sini ada Bu Eva. Kalau Bu Eva dari rumahnya Dari Kedung Turi. Kedung Turi. Oh, Ya. itu ya, dari Kedung Turi. Kedung Turi Permai. Kedung Turi Lebih Permai tepatnya, ya, lebih tepatnya. Oke, baik. Nah, ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang UMKM Sintesa sebetulnya begitu ya, Bu. UMKM Sintesa ini sudah lamakah kalau Bu Eva bergabung di Kalau saya sini? bergabungnya dari awal Maret, kebetulan dikenalkan dengan saudara saya untuk diajak gabung ke Sintesa ini. Oh, oke. Baik. Jadi awal Maret begitu ya. Ya, awal Maret 2001. Apa sih yang membuat akhirnya Bu Eva itu bergabung dengan sebuah ini komunitas Ya. begitu ya, UMKM ini? Tadinya saya betul-betul sungguh nggak tahu Sintesa itu seperti apa, tapi setelah bergabung, luar biasa. Jadi aktif, ketuanya aktif, anggotanya aktif, dan sering ada event-event, informasinya up to date sekali. Up to date Iya, sekali ya. ada event misalkan semacam ada program untuk pameran, langsung ada informasi kayak seperti yang sekarang ini juga kayak gitu. Oke, baik. Ya, dan sebetulnya kalau padahal sebelumnya bisnis ini memang sudah running gitu ya Bu ya, tapi baru tahu nih ada komunitas Sintesa begitu ya. Sebenarnya sudah lama, dari 2015 kami sudah mulai Bisnisnya ya, usahanya 2015. ini ya, 2015. 2015. Oke, dan itu memang sejak awal kalau Bu Eva sendiri memang memilih bisnisnya di kuliner atau sempat bergonta-ganti bisnis gitu Bu? Sebetulnya dari ketidaksengajaan, the power of kepepet. Oh, biasanya yang malah justru kepepet-kepepet itu akan sukses gitu loh Bu ya? Iya, seperti itulah. Oke. Jadi the power of kepepet ini memang sejak awal berarti memang langsung terjun ke kuliner gitu? Iya. Oke, kenapa Bu kok memilih produk kuliner, kan banyak tuh macam-macamnya. Kenapa memilih kebab dan roti Maryam? Oke, kalau saya boleh flashback cerita dari awal mulai ya, dari tahun 2015 itu tadi, kebetulan saya punya saudara. Saudara itu juga usaha kebab frozen, tetapi melayani untuk rumah sakit. Kemudian saudara saya itu tadi minta tolong sama saya, carikan kulit, produsen kulit gitu. Nah, dari situ kemudian saya beli beberapa kulit. Nah, dari situ kemudian ternyata saudara saya kurang cocok dengan tipikal kulitnya itu tadi. Teksturnya kulitnya kurang cocok. Sedangkan saya sudah beli banyak untuk saudara saya itu tadi. Nah, dari situ, dari banyaknya itu tadi, saya bilang ke anak saya, ini barangnya mangkrak. Kalau nggak dipakai untuk kebab, ibu nggak bisa jalan. Nah, akhirnya anak saya, sangwini aja ya gitu, sangwini aja ya. Nah, sama anak saya setiap hari saya bawakan 4 kebab gitu, ternyata dijual sama anak saya. Oh. Anak saya kebetulan sekolah di SMK 1 Sidoarjo di kota sini. Oh ya. Jadi setiap hari itu, Bu, katanya teman saya enak, bagaimana kalau besok jualan aja. Nah, motivasinya berawal dari situ. Kemudian saya jualan setiap pagi itu, bikin kebab matang, dibungkus, karena kita belum tahu bungkusnya kebab seperti apa, masih awam ya. 2015 ya, semua masih sebar terbatas. Jadi saya bungkus dengan kertas yang seperti yang
kemasan burger itu, yang putih itu. Dari kertas ya, bukan dari plastik kertas, ya Bu ya? Bukan, dari kertas aja. yang laminasi. Oke, kertas laminasi. Dari situ setiap hari saya bawakan habis. Sehingga anak saya yang nomor 1 itu dengan panggilan, kalau panggil rapot, ambil rapot itu, orang tuanya Lutfi, iya Lutfi kebab ya. Nah, kemudian anak saya yang kedua juga ikut-ikutan. Ibu kenapa setiap pagi itu bangun pagi bikinkan Mas jajanan? Ini loh nak, bikin kebab. Seperti apa? Ikut-ikutan jualan juga waktu itu di SMP 1, SMP Muhammadiyah Sepanjang. Besoknya dia bawa juga sampai dan laku juga, Bu. Dan laku juga. Karena kan sekolahnya di lantai 3 ya. Nah, jadi dia bawa kebab tuh pernah sampai pencapaian penjualan tuh 186 piece. Wow, dalam 1 hari tuh? Dalam 1 hari. Sampai dipanggil guru BP, takutnya dimarahi, dipikirnya dimarahi dia. Saya takut dimarahi, Bu. Jadi karena panggilannya pakai mikrofon kan, kalau BP itu panggil pakai mikrofon. Jadi semua tahu nih sekolah. Latif Nur Wahid gitu dipanggilnya gitu. Dia sudah ndredeg duluan. Deg. Akhirnya dia turun ke lantai dasar, terus dia bilang, ada apa Bu? Dipikirnya nggak boleh jualan karena di lantai 3. Anak-anak kan paling malas ya kalau jajan ke kantin ke bawah. Akhirnya, ini guru bahasa Inggris pesen, guru BP pesen, guru agama pesen. Ternyata ya. Yang tadinya dredeg tadi biar. Jadi kemudian besoknya, Bu ini pesen ini gitu catati. Akhirnya jalannya di situ. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kemudian berinovasi di sini. Dari kemasan dan lain-lain. Ya, gitu karena ya, saya Bu, berpikir produk kalau misalkan saya jual ke kantin ke anak-anak tidak long time, akan ada waktunya. Karena anak saya lulus sekolah hanya 3 tahun di SMK 1 Sidoarjo. Gak mungkin saya harus riwa-riwi ke sana. Kemudian yang SMP juga kayak gitu. Jadi saya harus berinovasi produk ini gimana supaya tetap jalan. Nah, akhirnya saya bikin kemasan seperti ini. Yang dijual di tempat umum gitu ya, Bu ya. Umum. Jadinya akhirnya merambah ke catering. Catering untuk pernikahan, untuk hajatan, untuk gathering seperti itu ya. Yang melobi juga anak-anak saya sendiri. Jadi dia melobi ke gurunya yang belum nikah. Bu, kalau menikah itu ya Bu ya, pesan kebab di saya. Jadi gurunya koperasi akhirnya menikah. Salah satu menunya. Iya, 400 kebab. Kemudian anak saya yang SMP juga gitu, gurunya bahasa Arab. Dia juga gitu, 1000 kebab. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini berkahnya anak ya, Bu ya. Masya motivasinya Allah. berawal dari anak itu tadi. Kemudian berkembang dari kemasan seperti ini tadinya untuk langsung dimakan ya. Langsung dimakan gitu ya. Oke, baik. Masya Allah. Nah, proses tahapan ini kan perlahan semakin naik begitu, Bu ya. Berarti sekarang sudah punya pegawai dong? Untuk pegawai sudah. Tetapi saya tidak pakai yang bulanan ya. Jadi kalau misalkan ada order baru yang seperti kayak borongan gitu loh, Mbak. Jadi kalau ada pesanan banyak gitu ya. Baru panggil gitu aja. Oke, baik. Iya, nah ini kalau ngomongin tentang kuliner, Bu Eva, kan yang terpenting itu adalah terkait dengan legalitas. Karena kalau sudah ada legalitas, orang akan percaya bahwa produk kulinernya ini higienis dan lain sebagainya gitu ya. Apa sudah ada begitu perizinan untuk legalitasnya? Kalau untuk yang kebab itu NIB, SKI juga ada, surat keterangan usaha juga ada, IOMK ada, SPPL ya, itu juga ada. Untuk yang kebab ya. Untuk kemarin baru naik kelas maksudnya, mau ke BPOM. Untuk ke BPOM. Itu. Tapi kalau Mariam sudah lengkap. Ada BPOM juga. Sudah. Oke, baik. Nah, harus sampai BPOM ya, Bu ya? Iya, Kenapa karena harus kan produknya ke BPOM? frozen food. Sekarang tidak cukup untuk PIRT ya, harus BPOM. Harus BPOM. Untuk makanan yang di frozen gitu ya. Betul. Oke, persyaratannya apa aja, Bu? Kalau ngurus di BPOM sulit nggak sih? Dan disupport tidak oleh Dinas Koperasi sendiri? Apa yang dilakukan? Dan juga dari
dengan bergabungnya di UMKM Sintesa ini apakah juga memiliki peran begitu dalam pengurusan izin ke BPOM itu, karena kan katanya lama gitu ya prosesnya. Iya, lama. Gimana Bu? Ya ada mereka juga support bantu kayak gitu. Nah ini nanti mungkin progresnya hari Jumat saya sudah daftar untuk yang BPOM-nya ini. Jadi nanti ada pelatihan, ada bimbingan, ada pengarahan juga hari Jumat di SMK 3 Buduran. Saya kebetulan juga sudah daftar. Ya nanti saya persiapkan semua pelatihan untuk bimbingan untuk pengajuan perizinan BPOM gitu ya. BPOM yang proyek yang saya yang baru ini tadi. Untuk yang kebab. Lama sudah jalan, tetapi BPOM-nya baru diurus. Ya. Oke. Ya, baik. Wah, seru sekali ya sahabat. Kita pagi ini berbincang dengan Ibu Eva dan beliau ini adalah anggota ya dari UMKM Sintesa. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berbincang. Saya jeda dulu sebentar. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk ikutan sharing, yang mau tanya-tanya, nah silakan Anda bisa WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109, atau yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa bergabung ya di Facebooknya LPPL Suara Sidoarjo. Kita siaran langsung juga untuk pagi hari ini, bisa komentar di kolom chat ataupun bisa inbox ya. Dan yang sedang nonton di YouTube, Anda bisa manfaatkan kolom chat di sana ya. Nanti kita juga akan kedatangan tamu lainnya lagi dari UMKM Sintesa. Siapa? Yuk nantikan ya, jangan disar kemana-mana. Tetap di Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda pengen wajah cerah dan glowing, tapi nggak bikin kantong kering, yuk ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment, seperti Korean Bright Toning, dan juga ada Acne Cure Treatment, DNA Salmon Skin Booster, dan IPL. Juga masih banyak lagi, dan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare di Jalan Ahmad Yani nomor 40, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi, hubungi 0812-3688-1384. Ella Skincare, merawat, semua bisa bersih berkilau. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, kita kembali di program Dialog UMKM ya.
Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih, selain ada Bu Eva, juga ada Ibu Endang dari pelaku UMKM Ekstrak Buah Sari Mengkudu yang juga anggota dari UMKM Sintesa. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Bisa nyampe ke sini dengan selamat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Meskipun sempat harus muter-muterin Sidoarjo kota dulu gitu ya, Bu. Tapi karena semangat akhirnya bisa nyampe juga. Alhamdulillah. Iya. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Bu Eva ya tentang bagaimana sih memulai bisnisnya. Tapi tadi sebetulnya sedikit deh, mungkin sebelum ke Bu Endang. Bu Eva, ini tadi kan namanya Al-Firdaus. Iya. Kalau tadi disebutkan nama-nama anaknya sih kayaknya bukan ada yang Firdaus ya? Iya betul, anak saya yang pertama namanya Lutfi, nomor 2 nomornya Latif. Oke. Nah terus kenapa bisa dinamakan Al-Firdaus ini, milih namanya itu seperti apa? Karena kan setahu saya untuk punya usaha yang punya brand itu kan juga harus dipatenkan gitu, ya, Bu. Betul. Gimana nih? Saya sempat perundingan sama suami. Enaknya namanya kebab kita apa ya? Kalau kebab Lutfi rasanya kurang cocok ya. Karena memang di sekolah Lutfi dipanggil Lutfi kebab, Latif kebab rasanya. Kalau gitu kepakai nama anak kita yang ketiga, Firdaus. Kalau kebab Firdaus rasanya kurang pas ya, karena saya lihat di paten merek itu Firdaus identik dengan itu penumbuh rambut janggut. Untuk yang masih laki-laki mungkin tahu ya, yang tumbuh kumis sebelah sini itu kan ada Firdaus ya, yang jambang-jambang itu loh, orang Arab itu loh. Nah, akhirnya saya tambahkan namanya Al-Firdaus. Kalau Ahmad rasanya kurang pas ya, akhirnya saya kasih nama Al-Firdaus seperti itu. Oke. Baik, nah ini dia ya, ternyata memang milih nama, milih brand itu nggak bisa sembarangan, memang harus benar-benar dipikir dan mantap. Kalau kata orang kan nama membawa berkah gitu kan ya. Terima kasih. Nah itu dia, ternyata memang begitu kalau dari kisahnya tadi Bu Eva cerita. Kalau Bu Endang sendiri usaha sudah mulai kapan Bu Endang? Usahanya sebelum saya membuat ekstrak sari mengkudu, sebelumnya saya di bidang batik waktu itu. Oh oke. Ya. Jadi lebih ke fashion gitu ya Bu ya. Cuman karena karena sekarang ini lagi musim COVID ini loh. Jadi yang pandemi ini akhirnya saya dan keluarga itu berpikir untuk gimana caranya membuat sesuatu minuman yang bisa untuk membuat daya tahan tubuh kita lebih baik. Oke, baik. Tapi akhirnya batik ini sudah tidak lanjut dikerjakan gitu ya Bu? Batiknya masih, cuman kita lagi libur dulu. Iya. Karena zamannya masih seperti sekarang ini, kayaknya kita lebih ke yang dibutuhkan untuk saat ini. Oke, jadi memilih produk kuliner yang ini lebih ke minuman yang menyehatkan gitu ya. Yang untuk menjaga imun daya tahan tubuh kita seperti itu. Dan itu ada di ekstrak mengkudu ini. Insya Allah. Oke, baik. Ini sudah mulai kapan berarti Bu? Sejak awal pandemi kah atau baru-baru saja untuk memilih produk ini? Sebelum pandemi kita memang sudah melakukan riset banyak, dan alhamdulillah kita juga tidak mengira ada yang dinamakan COVID seperti sekarang ini. Tapi waktu itu kita sudah mulai membuat, dan kita pemasarannya memang waktu itu masih hanya sekitar keluarga besar dan teman-teman saja. Tapi setelah ada COVID ini, dan alhamdulillah kita mulai pemasaran lebih luas lagi, seperti itu. Dan permintaan jadi banyak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba nanti Mbak, coba. Oke. Baik. Karena ekstrak sari mengkudu kita itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang biasanya dijual di mana? Di pasar atau di pinggir-pinggir jalan itu berupa minuman. Memang itu minuman kesegaran. Jadi memang untuk menyegarkan tubuh kita. Jadi minumnya bisa banyak. Tapi kalau punya kita ini prosesnya beda. Prosesnya dari hasil fermentasi. Jadi ini benar-benar minuman kesehatan yang kalau kita meminumnya setiap hari dengan ukuran sesuai kebutuhan kita, insya Allah imun dan daya tahan tubuh kita terjaga. Dan itu mungkin untuk saat ini sangat diperlukan karena
kondisi yang seperti sekarang ini. Iya, apalagi ini sekarang COVID-nya katanya kan muncul lagi varian kembali. baru lagi. Wah, serem memang. Oke deh, baik. Ibu, ini kalau dari Bu Endang sendiri, dari kan seperti Bu Eva tadi, berkaitan dengan produk kuliner ini kan tentunya yang dibutuhkan itu adalah legalitas begitu, untuk meyakinkan produk ini sudah dicek kehalalannya dan juga keamanannya, juga higienitasnya gitu, Bu. Iya. Bagaimana terkait perizinannya, Bu? Perizinannya sebenarnya kita sudah punya izin yang berupa NIB itu tadi, tapi untuk PIRT memang sekarang ini masih dalam proses kepengurusan. Di wadah kami dari Sintesa saat ini memang sedang mengadakan untuk pembuatan PIR itu, dan ini insya Allah sudah mungkin sebentar lagi sudah ada izinnya yang seperti itu. Baik. Proses masih dalam proses. Dan ini lagi-lagi tadi ada support juga karena bergabung dengan UMKM Sintesa. Iya. Dan dari tadi kita ngomongin tentang Sintesa, ini apa sih sebetulnya kepanjangannya Sintesa? Sintesa itu adalah apa nih, Bu? Apa enggak, Bu Eva? Aku lupa, Sintesa itu adalah sebuah komunitas UMKM di area Sidoarjo yang menaungi pelaku-pelaku usaha kecil seperti kita, dan kepanjangannya itu Sinergi Entrepreneur Nusantara kalau tidak salah, insya Allah. Sinergi Entrepreneur Nusantara, ya. Tapi dari berbagai daerah sepertinya. Kan biasanya kan ada kayak wilayah Kecamatan Taman, Tulangan, Wonoayu yang kemarin tanggal 16 ya. Kita dari berbagai kecamatan. Dari berbagai kecamatan. Iya, nyampur. Enggak cuma satu kecamatan aja ya. Dan kebetulan saya sama Bu Eva aja sudah beda. Kalau saya dari Krian, Kecamatan Krian. Saya tadi dapat info dari Krian ini, Bu. Aduh, jauh memang ya. Nah, kalau Bu Eva berarti Kedung Turi itu masuk Kecamatan Taman ya, Bu ya. Taman. Oh ya, oke. Baik. Ya, jadi lebih enak, lebih luas begitu ya, Bu ya. Iya. Memang ya. Iya. Kalau dulu memang per kecamatannya, Bu. Tapi sampai sekarang memang sampai ada. Sekarang masih ada. Sampai sekarang memang sebenarnya itu per kecamatan. Cuma alhamdulillah Sintesa ini mewadahi dari berbagai kecamatan gitu ya. Sidoarjo 18 kecamatan loh, Bu. Oke deh. Dan kegiatannya sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Oke. Nah, punya bisnis di bidang kuliner selama ini apa sih yang dirasa masih menjadi kendala begitu, dan mungkin masih butuh atau dicari untuk solusinya begitu. Kalau dari Bu Eva sendiri gimana, Bu? Mohon maaf, solusinya untuk di bidang apa? Untuk kan ini bisnis kuliner gitu kan. Selama punya bisnis kuliner ini, apa sih yang masih menjadi kendala begitu, Bu? Kalau saya kedepannya ini masih untuk proses BPOM ini aja. Untuk yang lainnya, untuk dari sisi pemasaran, sisi stok, untuk produksi semuanya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, pandemi kemarin sempat bingung untuk mungkin karena pemasarannya seperti apa kalau selama ini dan setelah ada pandemi? Dari awal saya offline, saya tegarkan di offline. Jadi gini, banyak orang yang pemasarannya tuh lebih menekankan di online ya. Kalau saya online dan offline, ya. Jadi saya banyakin pemasaran untuk yang di offline-nya itu tadi, karena kalau offline itu jauh lebih cepat kalau menurut saya ya. Jadi saya banyakin akarnya kayak gitu. Jadi alhamdulillah selama pandemi di 2 tahun kemarin tuh sampai saat ini stabil ya, tidak mengalami penurunan. Keren. Anak saya yang kuliah 2 loh. Masya Allah. Dari kebab ya, Masya Allah, sampai kuliah anaknya 2 orang, Masya Allah. Semester 6 sudah semester 6 bahkan ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Nah itu dia. Dan akhirnya online pun jalan tidak, Bu ya? Online-nya jalan ya, karena dari online tadi itu mereka kan japri kan di WA. Terus selanjutnya kan offline selanjutnya. Jadi online saya sedikit tidak seberapa fokus. 75% saya offline. 25% dari online. Jadi jarang update juga sih. Soalnya offline-nya alhamdulillah sudah rame. Paling jauh pemesanan sampai kemana, Bu Eva? Kalau untuk bahan kebab, saya sampai ke Balikpapan, sampai ke Tarakan. Kalau untuk yang roti Maryam ke Makassar, sampai ke Mataram juga. Pengirimannya saya pakai kargo. Kargo yang mobilnya ada pendinginnya ya, thermoking gitu ya. Ada seperti itu. Kemarin juga baru kirim ke Balikpapan. 1 minggu 2 kali ke Balikpapan. Nggak mahal tuh ongkos kirimnya? Oh enggak.
Enggak ya? Murah, sudah langganan. Oh gitu, oke. Iya, Masya Allah luar biasa. Kalau Bu Endang sendiri bagaimana Bu terkait dengan pemasarannya? Offline atau online atau dua-duanya? Kalau saya pemasarannya dua-duanya, karena ekstrak sari mengkudu ini kan bisa jangka waktu yang panjang. Jadi kalau untuk offline-nya mungkin banyak dari reseller-reseller kita aja yang memasarkan. Tapi kalau untuk online-nya kita sudah masuk ke ke Shopee. Jadi sudah banyak maksudnya dari provinsi-provinsi lain yang sudah mencoba ekstrak sari mengkudu kita. Dan selama pandemi ini alhamdulillah tidak ada kendala untuk pemasaran, justru semakin naik karena memang ini minuman kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan. Wah, ini dia. Nah, Bu, terkait dengan masa tahan ya. Karena produk kuliner itu kan biasanya ada masa berlakunya sampai berapa lama gitu. Kalau ekstrak buah mengkudu ini sampai berapa lama, Bu? Kalau ekstrak buah mengkudu ini karena ini prosesnya dari fermentasi dan benar-benar asli, tidak ada bahan-bahan tambahan lain. Jadi ini bisa sampai 2 tahun. Oh, bisa sampai 2 tahun. Itu penyimpanannya harus di tempat yang dingin atau gimana? Di tempat suhu biasa. Biasa seperti ini di meja gitu ya. Kalau di tempat pendingin bisa lebih lama lagi. Cuman karena ini minuman kesehatan kan sebaiknya orang-orang yang memakai ini katakanlah mempunyai riwayat kesehatan yang berbeda. Jadi kebanyakan memang kita di suhu biasa saja. Karena kadang orang kalau punya riwayat kesehatan yang masih proses untuk penyembuhan, kalau pakai yang dingin sepertinya kurang bagus. Jadi ini bisa ditaruh di suhu biasa, suhu normal atau suhu ruangan dan kurang lebih 2 tahun. Kalau dari kebab dan Mariam, roti Mariam berapa lama, Bu? Kalau roti Mariam 6 bulan. Kalau kebab ini kan masih proses BPOM ya, tapi selama ini sih 3 bulan ya. Tapi tidak menyarankan karena saya kan proses bikinnya kan sesuai orderan. Jadi kayak hari ini ada pesanan, besok selesai, besok diambil. Jadi mereka rata-rata repeat ordernya itu 1 minggu 2 kali. Jadi dari situ kan sudah bisa terlihat ya, produk saya tidak sampai 1 minggu sudah habis gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan ada pesanan masuk gitu, besok saya bikinkan, besok diambil, langsung move pindah. Ada pesanan lagi, jadi setiap hari fresh. Tidak menyarankan, tapi selalu habis. Oke, boleh pinjam dulu dong produknya, Mas Mariam, boleh dibantu. Nah, ini waktunya kita lihat ya produknya seperti apa yang sudah dari tadi mungkin penasaran. Biasanya Bu Yulia nih yang suka penasaran ini produknya seperti apa nih ya. Oke, saya kasih Nah, ini dia, saya kasih tahu dulu, saya kasih lihat dulu ya. Nah, ini baru ngeliat aja ya. Nanti kalau penasaran rasanya kayak apa, pesen aja langsung gitu ya. Oke, ini roti Mariam Al-Firdaus. Nah, ini kalau satu kemasan begini, isinya berapa nih, Bu? Isinya 5. Oh, isi 5 ya. Oke. Ada komposisinya? Iya, ada. Ada aturan penyimpanannya ya, di freezer. Beratnya 375 gram. Baik digunakan sebelum kapan, ini juga sudah ada. Sudah ada BPOM-nya di sini ya. Semuanya udah komplit, jelas ya di label produknya ini sudah dituliskan semua gitu ya. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini kalau untuk yang roti Mariamnya gitu ya, isi 5 terus dibonusin ada gula halusnya. Nah, terus kalau ini ada itu yang isi 5, Mbak, yang ini yang isi 10, Mas. Ada yang isi 10, ada yang isi 5. Nah, ini kebab catering gitu ya, Bu. Kebab Al-Firdaus. Kebab Al-Firdaus. Oke, maknyus banget gitu ya kan. Ada komposisi, ada cara saran penyajiannya. Oke, dan ini juga ada ada isinya ada pilihannya 5, 6 dan 10 ya, Bu ya. Betul. Itu yang betulnya yang Mbak pegang ada itu isi 5. Isi 5 ya. Sebentar itu kita lihat. Nah, ini nih, sahabat. Oke, di sini juga udah lengkap untuk tata cara penyajiannya juga udah lengkap ya. Jadi cara keluarkan dari freezer, tunggu hingga agak lunak, panaskan di teflon dengan margarin dan api sedang, dipanggang ya kebabnya bolak-balik hingga warna kecoklatan dan kebab siap disajikan, bisa diberi topping juga ya. Oke. Nah, terus kalau ada yang lebih besar lagi, nah ini dengan kemasan isi 10.
Jadi dia lebih banyak loh tuh kan isinya udah banyak banget kan. Kelihatan Kebetulan ya. itu yang matang itu, Mbak. Oh, ini yang udah ready to eat ya. Kan nanti buat, udah matang ya. Buat disajikan. Oke, nah kalau kemasan yang frozen juga sama seperti ini? Iya, sama. Sama aja ya. Cuman kalau ini kan udah kecoklatan nih, karena udah dipanggang nanti gitu kan ya. Oke. Gak mungkin saya bawa mentah nanti gimana nih. Nah, kalau dari kemasan sendiri ini kan ada pilihannya begitu ya Bu ya. Betul. Ada saran penyajiannya juga. Kalau tadi sempat ngobrol ternyata ada yang sempat keliru kebab itu digoreng gitu ya Bu ya. Karena tidak ketahuan. Tapi sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Cuma kan aneh aja rasanya. Oke, jadi kalau kebab itu jangan lupa dipanggang gitu ya di atas teflon gitu ya. Cukup kasih margarin sedikit. Oh, nah itu dia yang mau saya tanyakan, perlu ditambah margarin tidak? Ya sebetulnya nggak perlu sih, tapi kalau memang mau lebih mantul boleh dikasih. Boleh ya, selera ya. Ya, selera. Oke, nah dan ini dia sahabat, ekstrak buah mengkudu. Coba boleh saya ke mana nih? Oke. Nah ini dia ekstrak buah mengkudu sahabat ya. Di sini ini untuk yang kemasan berapa ini ya Bu? 500 mili. 500 mili. Iya. Oh, setengah liter. Iya. Oh ya ini 500 mili ya. Terus di sini juga baik untuk penderita diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung, asam lambung, antibodi, asam urat dan lain-lain ya. Iya, insya Allah. Oke, baik. Ada petunjuk penggunaannya. Diminumnya itu 100 mili 2 kali sehari. Iya, berarti untuk yang penderita, maksudnya yang kita mempunyai riwayat penyakit. Tapi kalau untuk menjaga daya tahan tubuh cukup 3 sendok saja sehari. 3 sendok makan. Ya. 3 sendok untuk makan dan itu dilarutkan di air. Di dalam air. Kalau misalnya pengen dilarutkan di dalam air bisa, atau langsung kita minum setelah itu. Setelah itu minum air. Kayak minum obat. Kayak batuk. minum. Oh iya. Kayak minum vitamin. Ya betul. 3 sendok makan ya Bu ya. 3 sendok makan aja. Itu untuk pencegahan. Oke. Nah itu airnya kalau misalkan diseduh dengan air harus air hangat gitu atau bebas ya? Bebas. Oke, baik. Tapi disarankan bukan air dingin itu aja. Disarankan bukan air dingin. Karena memang ya, ini untuk digunakan kalau untuk penderita penyakit itu biasanya nggak memakai air dingin. Oke, baik. Ini kemasannya hanya 500 mili saja atau ada yang kemasan lain juga, Bu? Untuk sementara ini kita produksinya masih yang 500 mili saja. Ya. Oke, baik. Nah, ini dia kelihatan banget ya, Bu ya. Ini kalau di sini dari ekstrak buah mengkudu, Bu. Buah mengkudu susah nggak sih cari bahan bakunya? Kalau dibilang susah, sepertinya juga nggak juga, karena kita sudah punya teman-teman yang siap untuk suplai gitu. Sampai keluar kota nggak untuk bahan baku? Sampai sekarang ini nggak perlu keluar kota, di area Sidoarjo aja ada. Sudah banyak, dan kita di desa saya, di desa Jatikalang itu juga kita menganjurkan untuk warga untuk menanamnya. Jadi kita juga punya kebun desa yang biasanya kita tanamin sayur. Memang untuk penanaman sayur-sayuran, tapi juga kita menanam mengkudu juga di situ. Karena ini juga salah satu dari ikon desa Jatikalang. Desa saya maksudnya. Desa Jatikalang. Ikonnya adalah buah mengkudu ini ya. Buah mengkudu sama sari markisa. Sari markisa. Minuman-minuman kesehatan. Jadi di situ kita juga menganjurkan setiap warga untuk menanam pohon tersebut. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi memang masih semuanya di Sidoarjo aja ada gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Oke deh. Baik, nah sekarang waktunya yang penasaran dengan harganya berapa sih Bu kalau untuk kemasan 500 mg ini untuk ekstrak buah sari mengkudu? Untuk ekstrak sari mengkudu untuk kemasan 500 mg kita menjualnya 35.000 di Shopee. Di saya juga seperti itu, hanya kalau untuk reseller pasti kita kasih harga yang lebih banyak, spesial, harga yang beda. Harganya beda pasti untuk reseller. Tapi sudah punya berapa reseller nih Bu untuk ekstrak? Alhamdulillah kita sudah punya sekitar 25 reseller untuk offline-nya. Untuk offline, Sidoarjo aja atau dari luar kota? Sidoarjo aja. Kalau yang dari luar kota biasanya banyak yang order melalui Shopee. Oke. Iya, kalau Sidoarjo ada 25 reseller ya. Wow, luar biasa. Dan pengiriman pernah paling jauh kemana nih Bu? Pernah ke Palembang juga pernah, ke Balikpapan juga pernah, ke Jawa Barat pernah. Alhamdulillah sudah ke
Yang 2 minggu yang lalu itu ke Papua. Oh, sampai Papua ya. Iya. Itu mereka tapi pesan online ya. Pesan online. Oke, baik, alhamdulillah sudah jalan-jalan kemana-mana ini ya. Sudah, Saya aja belum sampai Papua nih, Bu. Mudah-mudahan habis ini bisa jalan-jalan sama ke sana. Enggak, saya pengen ke Lombok aja. Oh gitu. Oke deh, baik. Nah, harganya terjangkau ya, 35.000 dan terjangkau, insya Allah terjangkau. Apalagi kalau ini benar-benar minuman yang kita butuhkan untuk saat ini, saat seperti ini. Karena ini tadi disampaikan adalah untuk daya tahan tubuh. Apakah ini bisa dikonsumsi semua keluarga, misalkan anak-anak? Kalau kita sih orang tua pasti ya. Kalau anak-anak boleh nggak? Boleh, anak-anak boleh. Kalau anak-anak kita 1 sendok saja. 1 sendok makan ya. Makan aja. Oke, itu untuk usia berapa, Bu? Nggak ada manis-manisnya sama sekali. Jadi boleh nggak ditambahin gula gitu? Boleh, madu ya? sebenarnya madu yang disarankan. Oke. Untuk anak-anak usia berapa minimal, Bu? Untuk anak-anak usia minimal 6 tahun ke atas. 6 di bawah tahun 6 tahun sebaiknya nggak perlu pakai jangan ini. Ya. Oke. Baik, terus sekarang ngomongin tentang roti Mariam. Harganya berapa sih, Bu, kalau untuk yang ini isi 5 ya? 13.000. 13.000. Isi 5 dan ini tebel-tebel loh, Bu, roti Mariamnya. Wow. Premium itu. Premium ya. Oke, aku berarti tinggal panggang di atas teflon loh, jangan lupa nanti bukan digoreng. Oh iya. Jangan digoreng, roti Mariamnya digoreng gimana nih? Oke, ini 13.000 aja 13.000. ya. Saya biasa suplai untuk kafe. Oh, kafe juga. Iya, kafe. Berarti udah punya ini juga, Bu, reseller kafe, terus ngisi di naruh-naruh di tempat-tempat ini tidak toko-toko frozen gitu. Langganan rata-rata. Oh, sudah. Ada berapa banyak, Bu? Enggak total. Gitu, wah, itu saking banyaknya gitu ya. Oke deh. Baik. Nah, ini kalau kebab Al-Firdaus harga berapa kalau yang isi 5? Kalau yang isi 5 10.000. Kalau yang isi 10 20.000. Yang isi 10 20.000, kalau yang isi 5 10. Iya, betul. 10.000. Ada yang isi 6, Bu? Yang isi 6 juga 20.000. Tetapi kemasannya packaging yang 1000 ml yang besar itu. Karena ukurannya lebih gede. Ya, ukurannya betul. Ukuran lebih besar. kebabnya lebih besar gitu ya. Kadang kan ada request juga yang saya nggak mau yang harga 20, minta yang harga 25 ya, tinggal tambahin aja komposisinya. Oke. Jadi ada yang suka kadang mungkin yang kecil-kecil kebabnya, ada yang mungkin agak besar gitu ya. Oke, baik, semuanya terjangkau dan kalau mau pesan ini bisa pesan kemana, Bu? Yang untuk yang kebab semuanya ya, 083 083 830 361 617. Oke, ini langsung bisa menghubungi ke Bu Eva ya. Ya, kalau mau lihat IG-nya ada di toko kebab Al-Firdaus IG-nya. Toko kebab Toko kebab Al-Firdaus. Al-Firdaus. Oke, Instagram sama, ya. Bisa pesan juga di sana ya, DM juga ya. Tinggal klik aja. Oke, baik. Nah, terus untuk Bu Endang kalau mau pesan kemana, Bu? Kalau mau pesan bisa langsung di WA 0852 3405 4962 atau bisa melalui Shopee di Ekstrak Buah Mengkudu. Ekstrak Buah Mengkudu. Iya, nanti diklik insya Allah keluar. Oke, yang jelas ini yang Sidoarjo ya, pasti Sidoarjo ya. Oke, baik ya sahabat, nanti untuk yang belum sempat mencatat nomor teleponnya silakan bisa WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo, nanti saya akan infokan kembali untuk nomor WhatsApp-nya dari Bu Eva ataupun Bu Endang, juga Instagram-nya ya. Nah, terakhir ada pesan motivasi kah untuk para pelaku MKM yang mungkin pagi hari ini juga sedang menyimak perbincangan kita, ataupun juga untuk semua warga Sidoarjo yang sedang menyimak dialog kita juga pagi ini, Bu? Silakan dengan Bu siapa? Bu Endang dulu, silakan, Bu. Ya, terima kasih bagi pelaku-pelaku usaha di Sidoarjo, karena sekarang ini kondisinya sedang pandemi. Ya, dan kita disarankan untuk tidak keluar kemana-mana. Sebaiknya untuk usaha-usaha kita lebih kita ke online aja. Mungkin saya rasa seperti itu. Tapi kalau ini yang untuk produk-produk yang bisa tahan lama. Kalau produk-produk seperti Bu Eva mungkin ke offline lebih baik. Tapi kalau untuk produk-produk yang tahan lama, untuk ke online kayaknya untuk meningkatkan daya beli masyarakat insya Allah lebih baik. Sepertinya saya rasa hanya seperti itu saja, dan tetap semangat insya Allah. Iya, baik Bu Eva silakan. Ini sekedar
boleh dikatakan motivasi, boleh dikatakan semangat, sport, terserah lah ya. Yeah. Saya korban PHK, gitu aja ya. Nah, bagi yang sudah di PHK atau yang proses PHK, entah itu 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau sekarang pun yang sedang proses PHK, ucapkan alhamdulillah. Yang tidak di PHK, selamat, ucapkan juga alhamdulillah. Jangan jadikan PHK itu suatu musibah, tapi jadikan PHK itu adalah berkah, anugerah. Di situ cari, gali apa yang ada di sekitar untuk menjadikan rezeki yang barokah, gitu aja. Oke, baik, luar biasa agar sekali. kita mencari bisa naik haji berjamaah. Amin, ya Allah. Lo banyak lo yang korban PHK menjadikan ini musibah, gara-gara COVID, gara-gara ini. Makanya sebelum di PHK persiapkan itu. Saya sudah persiapkan ini 5 tahun yang lalu dan ini kejadian di saya. Oke, baik. Jadi meskipun merasa sudah bekerja kantoran, lebih baik punya bisnis. Betul. Gitu ya. Ini sudah saya siapkan 5 tahun yang lalu. Padahal saya sudah bekerja 13 tahun yang lalu. Masya Allah. 13 tahun saya dan baru tahun kemarin PHK. Tapi usaha ini sudah saya persiapkan dari 2015. Masya Allah, akhirnya saya biasa. 100% full sekarang fokus di sini. Oke, terima baik. kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Eva dan juga Bu Endang pagi hari ini sudah berbincang dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama ini juga bermanfaat ya untuk semua yang menyimak program ini pagi ini. Sampai jumpa lagi Bu, sukses selalu untuk usahanya. Salam sehat selalu juga ya untuk Bu Eva dan Bu Endang. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.